Alhamdulillah, pada malam ini Allah kumpulkan kita kembali rutin setiap malam Selasa. Mudah-mudahan persahabatan ini, persaudaraan ini terus sampai akhirat, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cuman persaudaraan, persahabatan yang dibina atas satu tujuan. Lo mau kemana? Sama siapa? Di mana? Mau ngaji sama pulan di tempat ini. Hanya persaudaraan atas dasar tujuan ini yang persaudaraannya terus sampai ke akhirat. Pertemanan, persaudaraan kalau bukan atas dasar takwa, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Pertemanan itu semuanya, Pak, satu sama lain akan jadi musuh. Pertemanan, persahabatan, persaudaraan apapun yang dibina dalam kehidupan dunia bukan alasan karena Allah, bukan alasan ngikutin Rasul, bukan alasan untuk mengingatkan kita kepada Allah, bukan alasan untuk menuntut ilmu, bukan alasan zikir dan yang lainnya, maka ba'duhum li ba'din adu, satu sama lain itu akan bermusuhan nanti, akan memberatkan satu sama lain, akan menuntut satu sama lain di hadapan Allah. Illal muttaqin, kecuali persaudaraan, persahabatan orang-orang yang bertakwa. Dan mencirikan persahabatan, pertemanan orang-orang yang bertakwa itu gampang. Kumpulnya, ketemunya itu di tempat baik dan dalam melaksanakan kebaikan. Kita punya teman di kantor. Itu teman-teman kantor kita semuanya orang baik, rajin sembahyang, ya, rajin mengingatkan satu sama lain, saling menolong, ya, satu sama lain. Dia Anda lakukan lillahi ta'ala, itu juga sama. Itu namanya persahabatan ala taqwa. Persahabatan orang-orang bertakwa. Apalagi ketemunya di tempat ngaji. Walaupun kita nggak kenal secara pribadi, kita kenalnya di tempat ngaji. Di luar kita masing-masing sibuk dengan kerjaan dan aktivitas kita, tapi itu tetap ada sebuah catatan bahwa teman kamu di dunia itu orang-orang yang bertakwa. Nah, maka usahakan sekuat mungkin dari mulai sekarang saat Allah berikan peringatan kepada kita untuk mulai sedikit-sedikit mundur dari teman-teman yang kurang baik, dari teman-teman, dari sahabat-sahabat yang kurang baik. Siapa mereka teman-teman, sahabat yang kurang baik? Siapa mereka komunitas-komunitas yang kurang baik? Adalah mereka yang tidak pernah mengingatkan kita kepada Allah. Mereka justru yang menjauhkan kita dari Allah, yang memberanikan kita untuk melakukan perbuatan maksiat, yang memberanikan kita untuk melakukan perbuatan dosa, yang memberanikan diri kita untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran dan membuat mental kita ini, hati kita ini terus makin mati setiap harinya. Maka kalau kita punya komunitas teman yang model kayak gitu, mulai dari malam ini sedikit-sedikit kita hindari. Meninggalkan pertemanan, persahabatan yang bukan atas dasar takwa, justru saat kita bergaul, justru saat kita berteman dengan orang tersebut, malah banyak bahaya-bahaya, baik itu dosa yang terkait kita dengan Allah atau dosa kita kepada sesama, maka ini pergaulan yang nggak boleh dipertahankan. Dan di sini tidak ada istilah memutus silaturahmi. Nggak ada di sini istilah, wah kalau kayak gitu mutusin silaturahmi, enggak. Karena memang kita menjauh, menghindar, meninggalkan satu pergaulan teman saudara yang memang itu akan menjauhkan kita kepada Allah, ini termasuk wajib secara hukum. Fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid ilal hayatad dunya. Berpalinglah kamu dari orang yang memang apa? Enggak pernah menginginkan kehidupan akhirat.
asal ngumpul dunia mulu. Kagak pernah ingat mati, kagak pernah kali ngingetin satu sama lain kita sholat. Yang ada apa? Yang ada awalnya kita ini takut sama dosa, jadi berani gara-gara ngobrol sama tuh teman. Maka tuh teman yang wajib kita jauhkan. Apapun status sosialnya di kita. Lah dia saudara saya, abang saya, jangankan abang, Pak. Emak juga kalau kayak gitu tetap kita menghindar, walaupun kita harus tetap berbakti. Itu kalau emak. Artinya apa? Pemikirannya nggak boleh kita ikuti, pergaulannya nggak boleh kita ikuti. Kalau jatuhnya kita sebagai anak kepada orang tua, tetap pengabdiannya. Tapi kalau selain emak bapak, hindarkan. Walaupun dia saudara kandung kamu. Ini prinsip hidup. Karena Allah umum sekali, al-akhillah, persahabatan, persaudaraan apapun, ya, kalau bukan atas dasar sebuah ketakwaan, ini akan jadi musuh satu sama lain nanti di akhirat. Ya Allah, saya ini malas sembahyang gara-gara dia. Ya Allah, saya malas banget ngaji gara-gara dia. Ya Allah, saya berani ngelakuin haram itu gara-gara dia. Nauzubillahimin. Mulai dari sekarang. Dari kapan? Dari malam ini. Tinggalin, Pak, sedikit-sedikit. Putuskan hubungan dengan mereka yang kelak nanti akan nuntut kita di akhirat. Putuskan dengan mereka hubungan, karena mereka nanti akan memfitnah kita, akan memberatkan kita, akan menduduh kita, dan akan minta kepada Allah agar azab kita diberatkan. Nauzubillahimin. Tapi kalau bergaulnya dengan orang yang takwa, orang soleh, yang kalau ketemu ya pasti ingatnya akhirat. Kalau ketemu pasti ingatnya dosa. Kalau ketemu pasti ingatnya ya Allah, iya. Kita jadi tahu. Ketemunya di tempat pengajian, di tempat zikir, di tempat ngobrol, yang ngobrolnya dengan orang-orang baik semuanya. Alhamdulillah. Di sana nanti akan memberatkan satu sama lain tentang kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan bersama dalam kehidupan dunia. Yuk, mulai hijrah. Ini namanya hijrah, Pak. Ini namanya hijrah. Tinggalin. Ustaz, ya Allah, tapi bergaul sama dia saya kagak pernah rugi, untung lulu, untung apa? Materi. Ya, Pak, kalau bicara materi mah ntar juga ludes. Enak bergaul sama dia mah orang pejabat, apaan aja cukup, rokok cukup, ini cukup, duit cukup, beras banyak. Ya, Pak, ntar juga kalau udah mati ludes. Ya, ntar juga kalau udah mati habis sudah, Pak, kelar. Mulai dah kita nyalain, ya Allah, saya nggak ngaji gara-gara dia, saya brengsek gara-gara dia, saya nggak benar gara-gara dia, saya nggak salat gara-gara dia. Fa'atihi azaban di'pan. Allah ceritakan itu orang minta ke Allah, ya Allah kasih azab ya, dia yang double ya Allah. Udah kata Allah semuanya juga didobelin. Nauzubillahimin. Tapi kalau temenan kayak gini, ya Allah Jakiyah, mana ya Allah Jakiyah? Mana Mas Joko? Bang Pele, iya. Mas Joko kemana? Bang Pele, lah kagak kelihatan guru. Coba lihat dulu, cek dulu di sorga ada nggak list namanya? Lah kagak ada. Itu kita, Pak, langsung disuruh ngomong sama Allah, ya Allah Mas Joko teman saya ngaji bareng. Dia mau orangnya juga setia, kalau mau bini kagak genit. Ngajinya juga rajin. Di mana dia? Di sono. Ya udah keluarin. Kita yang disuruh keluarin, Pak. Ini omongan sering banget kita ulangin. Ngapa, Pak? Biar kita punya kekuatan prinsip bahwa berteman dengan orang soleh walaupun tidak memberikan keuntungan secara material, secara dunia, itu harus kita pegang kuat sekuat-kuatnya. Contoh ya, kita berteman sama Kong Midin. Ayo dah. Apa kalau ketemu Kong Midin kasih duit 200.000? Enggak kan? Berteman sama Ustadz Masim, enggak dapat keuntungan dunia, Pak. Kita datang ke rumah dia, beliau datang ke rumah saya, enggak ada keuntungan akhirat, enggak ada keuntungan dunianya. Tapi nanti di akhirat akan memberikan keuntungan. Engkong Midin akan bersaksi, Haji Ahmad seperti ini. Ustadz Masim akan bersaksi, Haji Ahmad akan seperti ini. Ustadz Masim akan bersaksi, Bang Pele seperti ini. Semuanya satu sama lain persahabatan yang dasarnya sebuah ketakwaan akan menguatkan dan akan memberikan kesaksian baik nanti di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah saudarain kita sampai akhirat ya Allah. Ya Rabbal